kita belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni tahun 1945. Berikut merupakan usulan-usulan rumusan dasar negara oleh tokoh-tokoh bangsa. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Tokoh bangsa yang terakhir mengusulkan usulan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mengusulkan pertama, internasionalisme, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar negara tersebut diusulkan istilah Pancasila. Hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 diadakan sidang PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termuat
prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Pancasila setiap tanggal 1 Juni selalu kita peringati dengan upacara bendera. Ini kita akan belajar tentang sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Sebelum itu, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar di atas adalah contoh sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Pernahkah kamu melakukan kerjasama dengan teman maupun orang lain di sekitarmu? Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain melalui gotong royong. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai Pancasila. Gotong royong menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama, tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Oleh sebab itu, gotong royong merupakan modal demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Di dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong memiliki manfaat, yaitu membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Contoh lain budaya gotong royong di rumah misalnya, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Di lingkungan sekolah misalnya, bergotong royong membersihkan kelas. Dan di lingkungan masyarakat misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan agar tampak bersih, sehat, dan bebas penyakit. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, yuk coba kita kerjakan soal berikut ini. Soal nomor 1, pernahkah kamu melihat gotong royong di daerah tempat tinggalmu? Ceritakan tentang kegiatan itu. Soal nomor 2, jelaskan manfaat gotong royong yang kamu lihat dari pengalaman di tempat tinggalmu. Soal nomor 3, apa akibat jika gotong royong tersebut tidak diterapkan? Soal nomor 4, tuliskan 3 contoh gotong royong yang sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika belum paham, kalian dapat mengulangi videonya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.